Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di bab yang pertama dengan judul Asal Mula Bangsa Arab. Cikal bakal penduduk Jazirah Arab bermula dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dunia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kemudian melahirkan keturunan. Allah lalu mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akidah manusia. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi tak digubris hingga akhirnya Allah mendatangkan banjir besar. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman selamat karena telah naik perahu. Mereka terbawa arus air yang dahsyat hingga membuat perahu mereka terdampar di gunung Al-Juddi sebelah timur Turki saat ini. Mereka menetap dan berkembang biak di sana. Yafid, Sam, dan Ham adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli sejarah banyak yang sepakat bahwa seluruh umat manusia yang ada setelah Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan dari ketiga anak beliau, bukan berasal dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Saffat ayat 77-80. Yafid, anak pertama Nabi Nuh, bergerak ke timur bersama keturunannya. Di antara mereka ada juga yang pergi ke barat. Sam, anak kedua Nabi Nuh, menuju ke arah Mesopotamia, kini wilayah Irak atau kini menjadi negara Irak, tempat tinggal mereka pertama kali. Sam dan keturunannya menetap di sana dan dikenal sebagai kaum Sumeria. Di saat yang sama, di antara mereka ada yang menyebar di berbagai wilayah Jazirah Arab, antara lain kaum Samud, Judais, Amalik, dan Ad. Nama Al-Arabiyah berasal dari sini, yang kemudian disebut sebagai negara-negara Arab. Sementara itu, Ham, anak bungsu Nabi Nuh alaihissalam, menuju ke selatan Mesopotamia bersama anak cucunya. Sebagian di antara mereka juga ada yang pergi ke tenggara menuju India dan barat daya. Mereka menyeberangi Selat Babul Mandub menuju Afrika, dan dari tempat tersebut bergerak ke arah utara dan tempat lainnya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Pertama, Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti
Ad, Samud, Tasam, Judes, Amalik, dan lainnya. 2. Arab Aribah, penduduk asli, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahton, atau disebut pula Arab Qahtoniyah. Tempat tinggal asli mereka di Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, yaitu Kahlan dan Himsyar. Ketiga, Arab Musta'ribah atau pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Saat Jurhum dari bangsa Qahton datang ke Mekah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail alaihissalam dan Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita perdalam tentang bangsa Arab yang para sejarawan menjadi 3 bagian. Arab Baidah, para ahli sejarah kesulitan untuk menapaki jejak sejarah Arab Baidah karena tidak ada peninggalan yang dapat ditelusuri. Namun kisah mereka banyak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kaum Samud, Ad, Madyan, dan Aikah. Kaum Ad bermukim di wilayah antara Rubuk, Khali, dan Hadramaut pada tahun 4600 sebelum Masehi. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka agar tidak lagi menyembah berhala. Kaum Ad memiliki 3 berhala yang menjadi Tuhan mereka, Sudda, Samud, dan Hiba. Namun seruan Nabi Hud alaihissalam agar menyembah Allah tak didengar mereka. Allah lalu menurunkan azab yang sangat menyakitkan. Salah satunya dengan meniupkan angin yang sangat kencang. Nabi Hud alaihissalam sendiri termasuk salah satu keturunan Sam bin Nuh. Kaum Samud menetap di wilayah antara Madinah dan Tabuk, persisnya di perbatasan sebelah utara lembah Al-Qura atau Al-Hijr, yang saat ini dikenal dengan nama Madain Shalih. Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam bin Ubaid bin Asif yang merupakan keturunan Sam bin Nuh kepada kaum Samud, seperti tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Quran surat Hud ayat 60. Menurut ahli sejarah, Nabi Saleh alaihissalam diutus sekitar 4400 sebelum Masehi untuk menyebarkan ajaran Allah. Beliau meminta kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Namun seruan Nabi Saleh tak dihiraukan. Mereka tetap menyembah berhala sepanjang hidupnya hingga Allah menurunkan azab dengan gempa bumi yang dahsyat dan petir yang menyambar-nyambar. Sementara itu, kaum Madyan dan Aikah bertempat tinggal di sebelah utara Hijaz, di wilayah antara Teluk Aqabah dan Tabuk. Rumah mereka dikenal dengan nama Maghazir
atau rumah gua. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madyan dan Aikah. Allah berfirman yang artinya, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Quran Surat Hud ayat 84. Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah sekitar 3600 sebelum Masehi untuk mengajak kaum Madyan dan Aikah meninggalkan berhala. Salah satu berhala yang mereka sembah adalah pohon besar Aikah. Namun ajakan Nabi Syuaib alaihissalam tak didengar kedua kaum tersebut. Mereka sama sekali menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam hingga Allah mengazab mereka dengan gempa bumi dan banjir bandang. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang kita sampaikan tentang asal mula bangsa Arab. Yang pertama adalah Arab Baidah. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan bangsa Arab yang lainnya, yaitu Arab Aribah dan insya Allah Arab Musta'ribah atau Adnan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.